Apa kabarnya? Baik-baik saja kan? Puji Tuhan, hari ini kita masih ada kesempatan untuk datang di hadapan Tuhan. Kita mau memuji Tuhan ya. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tunduk kepalanya ya. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Allah yang begitu mengasihi kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Pada hari ini kami masih ada kesempatan untuk memuji nama-Mu. Dan sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau urapi hamba rasul-rasul yang akan mengajar firman-Mu. Terima kasih Bapa, ampunilah segala dosa, kesalahan kami, melalui pikiran, perkataan, bahkan perbuatan kami yang tidak berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, langsung ingin mengajak kalian nyanyi lagu Hati-hati Gunakan Matamu ya. Kita buka suara semuanya ya. Kita nyanyi. Anak-anak semuanya harus hati-hati menggunakan anggota tubuh kita ya, untuk selalu memuliakan nama Tuhan ya. Jangan selalu omong kotor dalam mulut kita, tidak baik ya. Tuhan Yesus tidak suka. Nah, kita akan lanjut pujian, kita akan nyanyi lagi tanganku kerja buat Tuhan ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyi satu lagu lagi, yaitu Setinggi-tingginya Langit ya. Setinggi
hari ini Lauste yang akan cerita firman Tuhan, kita serahkan kepadanya. Halo anak-anak, jumpa lagi dalam video sekolah minggu kita. Hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Namun sebelum itu, lipat tangan kamu, tutup mata, kita berdoa, ikuti Lauste. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami boleh kembali belajar firman Tuhan. Tolong kami untuk duduk dengan diam, mendengarkan firman-Mu. Ampuni kami atas segala dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar dari Injil Tuhan Yesus. Lauste tahu kalau beberapa di antara kamu sudah membawa pulang buku Injil Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan belajar dari perikop yang ke-23, Yesus dibaptis, halaman 38. Kalau kamu punya buku Injil Tuhan Yesus di rumah, kamu bisa buka perikop ke-23 dan kamu bisa baca. Oke. Nah, kita akan belajar Yesus dibaptis. Siapa yang membaptis Yesus? Nah, Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Masih ingatkah kamu siapakah itu Yohanes Pembaptis? Ayo, siapa yang masih ingat? Nah, Yohanes Pembaptis itu adalah putra dari Imam Zakaria dan juga Elisabet. Waktu mereka punya anak, mereka itu sudah tua. Waktu Yohanes lahir, Zakaria sudah kakek-kakek, Elisabet sudah nenek-nenek. Oke, lalu lahirlah Yohanes. Nah, tahukah kamu kalau Yohanes ini dan juga Tuhan Yesus mereka masih keluarga, mereka sepupuan. Oke, tapi Yohanes lahir duluan, 6 bulan kemudian Tuhan Yesus lahir. Nah, satu hari kalau kita baca, maka datanglah Yesus dari Nazaret di Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Jadi satu hari Tuhan Yesus datang dari Nazaret ke Galilea, ke Sungai Yordan, kepada Yohanes untuk dibaptis. Nah, pada saat itu Yohanes sudah baptis banyak orang. Banyak orang datang kepada Yohanes, mereka mengaku dosa mereka dan kemudian mereka dibaptis. Kemudian datanglah Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus ini juga minta dibaptis oleh Yohanes. Nah, Yohanes terkejut. Yohanes bilang, "Jangan." Kenapa Tuhan Yesus mau dibaptis? Bukankah Tuhan Yesus tidak berdosa? Nah, Tuhan Yesus tidak berdosa. Lalu kenapa Tuhan Yesus mau dibaptis kalau Tuhan Yesus tidak berdosa? Karena Tuhan Yesus mau menjadi contoh untuk kita. Dia mau memberikan contoh untuk kita kalau orang yang sudah percaya Tuhan Yesus harus dibaptis. Nah, waktu dia datang kepada Yohanes, Yohanes mencegah dia. Yohanes bilang tak boleh. Apa kata Yohanes? "Akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Aku ini loh Tuhan Yesus yang harusnya Tuhan Yesus baptis. Tapi sekarang Tuhan Yesus malah datang sama aku." Lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bilang, "Biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Jadi Tuhan Yesus dia mau taat semua perintah Allah dengan sempurna. Nah, kita semua manusia berdosa, kita gagal menaati hukum Tuhan. Kita gagal karena kita setiap hari berdosa, dosa kecil, dosa besar, setiap hari berbuat dosa. Dan Tuhan bilang kalau kamu berdosa, kamu tidak layak untuk masuk ke surga. Walaupun dosa kamu kecil, misalnya kamu hanya berbohong sedikit aja, nah itu sudah berdosa. Dan dosa, karena dosa kita tidak bisa bertemu dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di surga. Kita akan dihukum di neraka. Tapi Tuhan sayang kepada kita. Dia tidak ingin kita semua binasa di neraka, sehingga Tuhan Yesus harus datang ke dunia
untuk menaati hukum Taurat, menaati hukum Tuhan dengan sempurna, dan juga untuk menyelamatkan kita semua. Nah, kemudian Yohanes pun menuruti Tuhan Yesus. Lalu Yohanes membaptis Tuhan Yesus dengan air. Ingat, baptisan harus dengan air. Jadi Tuhan Yesus turun ke dalam air, kemudian Yohanes membaptis Tuhan Yesus. Nah, setelah itu Tuhan Yesus keluar dari air. Nah, waktu itu kejadian yang luar biasa. Oke, Yohanes sudah baptis banyak orang, tapi tidak pernah ada yang terjadi seperti itu. Waktu Tuhan Yesus keluar dari air, firman Tuhan bilang kepada kita, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan berdoa. Pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Nah, waktu Tuhan Yesus keluar dari air, tiba-tiba langit itu terbuka. Kemudian ada Roh Tuhan dalam bentuk burung merpati turun ke atas kepalanya Tuhan Yesus. Nah, bukan hanya itu saja. Kemudian apa yang terjadi? Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah putraku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Nah, suara siapakah itu? Tiba-tiba ada suara dari sorga, inilah putraku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Itu adalah suara Allah Bapa. Nah, Allah adalah Allah Tritunggal. Oke, Allah Tritunggal. Allah Tritunggal artinya Allah tiga pribadi tapi satu Allah. Allah tiga pribadi, satu Allah. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ketiga-tiganya Allah. Allah Bapa adalah Allah, Tuhan Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Oke, mereka punya tugas yang beda-beda. Nah, kemudian setelah itu bukan hanya Allah Bapa memberi saksi, Roh Kudus memberi saksi kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Kemudian siapa yang kasih saksi? Yohanes. Nah, di sini dikatakan Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya. Wah, pasti di situ banyak orang ya. Waktu dibaptis, inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Nah, Yohanes bilang kepada orang-orang, inilah Dia orang yang kumaksudkan, yang kemarin-kemarin aku katakan kalau orang ini akan datang. Oke? Nah, Dia akan mendahului seseorang. Yohanes akan datang lebih dahulu, kemudian setelah itu akan datang Dia yang sudah ada sebelum aku, yang lebih hebat daripada Yohanes. Nah, Yohanes akan memberitakan agar orang bertobat, tapi kemudian akan datang Tuhan Yesus yang lebih berkuasa daripada Yohanes. Bukan hanya membaptis orang, tapi juga dapat menyelamatkan orang, yaitu Tuhan Yesus. Nah, Yohanes bilang ya, sebab Dia sudah ada sebelum aku. Loh, bukannya Yohanes lahir duluan? Kok Yohanes bilang Tuhan Yesus sudah ada sebelum dia? Ingat, kalau Tuhan Yesus adalah Allah, Tuhan Yesus benar-benar Allah, Dia sudah ada bahkan sebelum dunia diciptakan. Waktu dunia diciptakan, Dia hadir di situ. Jadi ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus itu Allah Putra, jadi Dia hadir dalam penciptaan. Makanya Yohanes bilang, Dia sudah ada sebelum aku. Nah, setelah itu Yohanes bilang, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Nah, Tuhan Yesus datang dari surga ke dunia karena apa? Karena kasih karunia, karena kasih Dia kepada kamu dan kepada saya, kepada kita semua. Karena Tuhan Yesus ingin kita berjumpa dan tinggal bersama selama-lamanya di surga. Oke? Nah, kemudian Yohanes lanjutkan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Nah,
kita semua ingat tidak bisa menaati hukum Tuhan, kita semua gagal. Tapi Tuhan Yesus dia menaati hukum dengan sempurna dan dia datang karena kasih-Nya kepada kita. Lalu Yohanes bilang, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Putra Tunggal Allah yang di pangkuan Bapa dialah yang menyatakannya. Nah, tidak ada seorang pun di antara kita yang pernah melihat Allah, tapi kita tahu kalau Allah ada dan Allah mengasihi kita dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang dan dia beritahu kita semua tentang Allah Bapa, tentang kerajaan sorga. Nah, kita kenal Tuhan Yesus. Kita kenal Tuhan Yesus. Kita tidak pernah melihat Tuhan Yesus, tapi kita bisa kenal Tuhan Yesus. Dari mana? Dari firman Tuhan, dari Alkitab, dari firman Tuhan yang kamu dengar, dari alam ciptaan, kita tahu kalau Tuhan itu ada. Nah, waktu Tuhan Yesus dibaptis kira-kira umurnya 30 tahun dan setelah itu dia melayani. Jadi hari ini kita belajar Tuhan Yesus dibaptis. Kenapa Tuhan Yesus harus dibaptis? Karena dia mau menjadi contoh untuk kita. Oke, kalau orang yang sudah percaya harus dibaptis. Nah, orang bukan selamat karena dia sudah dibaptis. Orang selamat karena dia sudah percaya Tuhan Yesus. Nah, jadi yang paling pertama kamu harus percaya Tuhan Yesus dulu. Nah, setelah kamu percaya Tuhan Yesus, baru kamu dibaptis. Dibaptis itu tanda seseorang sudah bertobat dari dosa-dosanya. Kita berdosa, kita mengakui dosa kita dan kita mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita. Nah, kemudian kita dibaptis. Nah, orang yang melihat kita dibaptis, mereka tahu, oh sekarang dia sudah jadi orang Kristen. Kita mau bersaksi kalau sekarang kita adalah murid Tuhan Yesus, maka kita dibaptis. Nah, jadi yang pertama kamu harus percaya Tuhan Yesus, kemudian dibaptis. Nah, setelah dibaptis, apa yang harus kita lakukan? Waktu setelah kamu dibaptis, kamu sudah percaya Tuhan Yesus, hidup kamu tidak seperti yang dulu lagi. Sekarang kamu jadi anak yang rajin, anak yang baik, anak yang taat orang tua, anak yang jujur. Oke, kamu tidak seperti kamu yang lama lagi. Nah, dan kamu mau mengatakan kepada semua orang kalau sekarang kamu adalah orang Kristen, sehingga orang yang melihat kamu, mereka juga boleh percaya Tuhan Yesus. Oke, kita juga belajar kalau Allah itu Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Apa buktinya? Buktinya waktu Tuhan Yesus dibaptis, nah Allah Bapa bersaksi, inilah putraku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kemudian Roh Kudus bersaksi, Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Nah, Yohanes juga memberi kesaksian kalau Tuhan Yesus adalah Allah, dia sudah ada bahkan sebelum Yohanes ada, sebelum kita semua ada, sebelum dunia diciptakan, Tuhan Yesus sudah ada karena dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan Tuhan Yesus datang dari sorga ke dunia dengan satu tujuan, yaitu memberikan kasih karunia supaya semua kita boleh menerima kasih karunia, yaitu hadiah keselamatan. Oke, saya berdoa supaya kamu semua yang mendengarkan firman Tuhan dapat percaya Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dan satu hari kamu boleh dibaptis. Oke, mari kita berdoa. Angkat tangan, tutup mata. Bapa di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Ampuni kami atas segala pelanggaran kami. Kami mau sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. Tolonglah kami supaya satu hari kami juga boleh dibaptis. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.